pengenalan TCM, terkhusus dari mengenai yin yang. Sebelumnya apakah ada yang sudah belajar TCM atau mungkin sudah ikut pelatihan sekali atau dua kali mungkin? Alhamdulillah pernah, cuma ya masih banyak yang belum dipahami. Ya. TCM atau akupuntur, Pak? Akupuntur. Oke, akupuntur. Jadi kalau TCM sendiri itu tidak hanya akupuntur, sangat luas. TCM, Traditional Chinese Medicine, atau pengobatan tradisional Cina, pengobatan tradisional Tiongkok, itu ada akupuntur. Kemudian ada herbal, kemudian ada tuina, tuina cucen, yaitu pijat, pijat Cina dengan menggunakan alat. Alatnya adalah tembaga. Kemudian kaping, kaping atau bekam, baik bekam yang pakai api maupun yang sudah memakai pompa. Kemudian ada moksibusi. Nah, itu semua merupakan bagian dari pengobatan di TCM, Traditional Chinese Medicine. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang mungkin pernah belajar TCM maupun akupuntur, karena kita akan berkenalan dengan akupuntur. Oke, mungkin baru Pak Jumadil ya, atau mungkin Akupuntur dan sudah ada yang ikut pelatihan akupuntur yang terapan. Akupuntur terapan itu misalnya Master Tung, Shinsrui, Yamamoto, scalp acupuncture, itu semua akupuntur terapan. Perkembangan dari akupuntur klasik. Nah, kalau di TCM itu adalah akupuntur klasik. Jadi teorinya adalah teori dasar yang mendasari semua style atau jenis akupuntur-akupuntur terapan maupun akupuntur modern. Nah, kita masuk dulu mengenai sejarah singkat perkembangan akupuntur. Akupuntur sendiri itu kan asalnya dari Cina atau yang disebut Tiongkok, dari Cina, yang sudah ada sejak 4.000 sampai kurang lebihnya 5.000 tahun yang lalu. Sudah sejak zaman batu. Yang mana orang pada masa itu, pada zaman itu percaya, mempunyai suatu kepercayaan bahwa di tubuh kita, di tubuh manusia, itu ada semacam jalur energi. Jalur energi yang tidak terlihat, yang tidak bisa terlihat, tidak kasat mata, tetapi itu ada. Membentuk suatu garis-garis yang disebut nanti adalah meridian, yang memiliki ratusan titik akupuntur. Jalur energi tersebut disebut dengan meridian dan membentuk ratusan titik. Jadi dari satu titik ke titik lain itu disambungkan oleh garis imajiner, garis yang tidak terlihat. Itu adalah jalur energi di dalam tubuh manusia. Jalur Qi, istilah Cinanya adalah jalur Qi. Jalur energi di tubuh itu dia berjalan, kemudian memberikan energi kepada tubuh. Yang jika tersumbat, jalur meridian itu tersumbat akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu kepercayaan awal 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Pada awalnya akupuntur itu jarumnya itu tidak seperti logam seperti zaman sekarang, tidak memakai logam, tidak pakai besi stainless seperti sekarang. Zaman dahulu baru memakai batu, batu yang di agak lancipkan tapi ditumpulkan pada ujungnya seperti akupresur yang menggunakan kayu. Itu juga sama, intinya adalah pada titiknya adalah titik-titik akupuntur, namun belum memakai jarum logam seperti sekarang. Ada yang memakai batu, kemudian ada yang memakai kayu maupun yang memakai bambu, karena Cina terkenal sebagai negeri tirai bambu.
Kemudian juga memakai bahan perunggu. Kemudian lama-kelamaan ilmu akupuntur itu menyebar di negara-negara tetangga. Dari Cina kemudian sampai ke Jepang, sampai ke Korea. Di sana juga berkembang berbagai macam gaya atau style akupuntur. Nah, kemudian dari situ muncul yang namanya peta meridian, kemudian patung meridian, patung-patung titik akupuntur. Yang kalau mau menghafal titik-titik akupuntur itu bisa menggunakan alat bantu berupa patung tersebut. Kalau zaman sekarang kita tinggal memakai aplikasi, aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Misalnya Akupoint, Akupuntur itu sudah ada di Play Store. Tinggal kita mendownload, kemudian nanti kita sesuaikan, kita pelajari di gambar, kita sesuaikan pada tubuh yang asli, tubuh manusia yang asli. Akupuntur sendiri itu masuk ke Indonesia, itu dibawa oleh perantau atau pendatang dari Cina. Zaman dahulu ketika eh, pendatang dari Cina itu masuk ke Indonesia, itu juga membawa ilmu pengobatan, baik itu akupuntur, herbal, dan lain sebagainya. Pada tahun 63, Departemen Kesehatan itu dia melakukan penelitian dan pengembangan pengobatan timur. Nah, akupuntur itu termasuk dalam pengobatan timur. Pada saat itu penelitian mengenai akupuntur itu atas instruksi dari Kementerian Kesehatan, yaitu Profesor Dr. Satrio pada zaman itu, yang membentuk tim riset pengobatan tradisional timur. Awalnya masih prakteknya secara resmi itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 63. Kalau yang tidak resmi itu biasanya pada sinse-sinse yang tradisional, pada kampung-kampung Tionghoa, pada kampung pecinan, kampung yang didominasi oleh pendatang Cina. Itu biasanya sinse-sinse itu melakukan praktek akupuntur maupun pengobatan herbal. Nah, baru pada tahun 75 organisasi di bidang akupuntur itu mulai bermunculan. Karena ilmu akupuntur juga semakin luas, anggotanya sudah semakin banyak karena sudah terbukti bisa membantu proses penyembuhan. Ada IAI, Ikatan Akupunturis Indonesia, kemudian PAI, Persatuan Akupunturis Indonesia, dan INI, Ikatan Neuropati Indonesia. Pada tahun 85, organisasi-organisasi akupuntur itu melebur jadi satu, menjadi PAKSI, Persatuan Akupunturis Indonesia. Kalau sekarang adanya HAKTI, Perhimpunan Akupunturis Indonesia. Itu sedikit sekilas mengenai uh, sejarah akupuntur dari Cina maupun ketika sudah masuk ke Indonesia. Yang mana akupuntur yang kita pelajari maupun Bapak Ibu pernah pelajari itu bukan ilmu yang baru. Itu sudah dimulai sejak zaman batu. Sama lamanya dengan terapi pijat. Terapi pijat yang sudah dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Mulai dari akupuntur yang menggunakan batu, ditekankan pada titik-titik akupuntur tertentu. Kemudian menggunakan kayu, kemudian menggunakan bambu, dan berkembang jadi menggunakan perunggu. Baru sekarang bisa kita dapati bahan-bahan jarum akupuntur itu dari logam, dari tembaga, dari stainless.
Slide berikutnya ini apakah terlihat untuk pengenalan yin yang? Terlihat Ustadz. Kelihatan ya. Oke. Kita belajar masuk pada pembahasan yang pertama dan termasuk yang sangat fundamental, sangat basic tapi sangat krusial, sangat penting di dalam pengobatan Cina maupun terkhusus adalah akupuntur. Nah, tentu ketika Bapak Ibu dan saudara semuanya belajar mengenai TCM, mengenai akupuntur, pernah melihat logo seperti yang ada di slide. Ada hitam dan putih. Logo yin yang, logo keseimbangan. Itu biasanya bisa dijumpai pada buku-buku Cina, buku-buku akupuntur, maupun biasanya pada klinik-klinik Sinse. Itu juga menggunakan logo tersebut. Nah, kita masuk ke asal mula dari yin yang. Jadi kaum petani pada zaman dahulu, petani Cina kuno, itu mereka yang mana sehari-harinya bekerja di alam, sehari-harinya di alam, mereka itu mengamati alam, bekerja di alam, mengambil hasil penghidupan dari alam. Mereka itu melakukan suatu pengamatan atas pergantian antara siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Mereka merenung dari petani itu. Kemudian menyesuaikan pada pembagian dua hal yang saling bergonta-ganti, dua hal yang berbeda, dua hal yang saling berlawanan, dan dua hal yang berpasangan. Kemudian mengkategorikan para filsuf, para teolog, terutama pada agama Cina mayoritas pada waktu itu adalah Tao maupun Buddhis. Tapi pada Yin Yang ini lebih ke Tao. Mendapatkan persesuaian. Kalau siang itu diibaratkan atau dikategorikan sebagai yang. Kemudian malam itu dikategorikan sebagai yin. Siang adalah yang, malam adalah yin. Siang ketika mereka, para petani itu bekerja, melakukan sebuah kegiatan, itu dikategorikan sebagai yang. Kemudian malam ketika sedang istirahat, ketika sedang berhenti dari pekerjaan mereka, itu dikategorikan sebagai yin. Siang ketika berkegiatan, ketika bekerja adalah yang, malam ketika istirahat, itu adalah yin. Nah, dari pengamatan itu menghasilkan dua kutub yang berlawanan dan sekaligus juga berpasangan. Yang itu dikategorikan siang. Siang sifatnya adalah terang karena ada matahari, cemerlang, dan waktu untuk berkegiatan, waktu untuk bekerja. Kemudian kalau yin itu dikategorikan dengan dan juga waktunya malam itu adalah waktu untuk berhenti bekerja. Antara yin dan yang itu mereka saling berubah. Dari siang berubah menjadi malam dan malam juga berubah menjadi siang kembali. Begitu seterusnya. Jadi yin yang pada awalnya adalah sebuah pengamatan dari alam. Para kaum petani yang merenung, mereka mengamati siang, malam, dan juga sifat-sifatnya.
kemudian menciptakan para filsuf menciptakan suatu teori filsafat yang dinamakan yin dan yang. Dua hal yang berpasangan sekaligus juga bertentangan. Setiap fenomena di alam ketika kita amati itu selalu bergonta-ganti. Bergonta-ganti sesuai dengan siklus yin dan yang. Ada siang. Siang itu adalah yang nantinya berubah menjadi malam, berubah menjadi dingin. Kemudian musim panas atau musim kemarau itu adalah yang akan berubah menjadi musim dingin atau musim penghujan, yin. Jadi yang bisa jadi yin, yin bisa menjadi yang, saling bergonta-ganti sesuai dengan siklus alam secara alami. Kemudian setiap fenomena di alam semesta itu dia mengandung dua aspek tadi, mengandung yin dan yang. Suatu hal, semua hal di alam semesta, semua fenomena yang ada di alam semesta, itu dia mengandung unsur yin maupun mengandung unsur yang. Misalnya tadi, siang itu kategorinya adalah yang, tapi siang juga mengandung yin, yaitu ketika siang masuk jam 2 ke atas, 2 jam 2 siang sampai sore hari, itu mulai timbul dingin. Karena yang adalah panas dari pagi sampai puncaknya di 12 siang. Kemudian setelah itu adalah unsur yin yang nampak mulai sedikit suhunya mulai turun dari terik jam 12 siang yang sangat terik, mulai turun sedikit demi sedikit, mulai sejuk setelah setengah hari menuju sore hari. Jadi setiap apa yang dinamakan yang, di situ juga ada yin. Siang adalah yang, tapi di dalamnya juga ada yin. Nah, maka dari itu, pada logo atau simbol yin yang itu, di dalam unsur yin, yaitu yang hitam, itu ada titik putih, ada yin-nya, ada yang-nya, putih itu yang. Kemudian pada unsur yang warna putih, di dalamnya ada titik berwarna hitam. Jadi tidak melulu hitam dan putih, tapi di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Nah, itu para filsuf yang beraliran Tao itu memakai logo ini untuk menggambarkan semua keadaan di alam semesta dalam mengkategorikan berbagai macam fenomena alam maupun fenomena kehidupan. Dua hal yang berlawanan, ada hitam, ada putih, tapi tidaklah mutlak. Di dalam hitam itu masih ada titik putih. Di dalam putih masih ada titik hitam. Pada siang hari yang mana identik dengan panas, tapi di situ juga ada dingin. Pada musim kemarau itu juga masih ada dingin. Jadi intinya adalah ketika melihat logo ini menggambarkan suatu keseimbangan seluruh fenomena alam yang mana dua aspek yang bertentangan itu masing-masing juga mengandung benih dari lawannya. Yin yang itu juga bisa menggambarkan perubahan dan pengubahan bentuk semua benda di alam semesta.
Contohnya adalah air. Air di laut yang memanas. Ketika air di laut itu memanas, dipanasi oleh sinar matahari pada siang hari, dia berubah menjadi uap. Kemudian uap itu naik ke atas, ke awan. Besoknya ketika cuaca atau suhu dingin, terutama pada pagi hari, uap itu akan memadat kembali menjadi air, menjadi embun yang menempel di daun-daun. Itu adalah yin menjadi yang, kemudian yang menjadi yin. Yin itu adalah air yang kemudian dipanaskan, berubah menjadi uap. Uap itu adalah yang, kemudian dari uap air itu kembali lagi menjadi embun atau menjadi air hujan, kembali menjadi yin. Cuma seperti itu, bolak-balik siklusnya seperti itu. Semua fenomena di alam semesta. Yang sendiri itu sifatnya tidak padat, tidak terlalu padat, tidak terlalu material, tidak terlalu padat, lebih renggang, lebih renggang. Misalnya angin itu disifati sebagai yang, kemudian api itu juga yang. Kalau yin itu lebih padat, lebih material, lebih bisa dipadatkan. Contohnya adalah kayu, kemudian air, batu, dan lain sebagainya lah. Yang padat adalah yin. Kalau yang tidak padat adalah yang. Nah, contohnya ketika mengambil contoh dari siklus hujan tadi atau siklus embun tadi, air itu ketika dalam keadaan cair itu adalah yin karena dia masih padat. Tapi ketika matahari memanasi air, kemudian airnya berubah menjadi uap, uap itu seperti gas, sifatnya adalah renggang, tidak padat, itu adalah yang. Intinya adalah kalau yin itu padat, kalau yang tidak padat. Nah, kita masuk lagi ke hal yang berbau filsafat sebagai teori dasar. Langit. Langit itu adalah yang karena dia renggang, tidak material, tidak padat, kemudian murni, dan wujudnya adalah mirip gas, tidak bisa teraba dengan padat, sifatnya mirip gas, tidak padat dan renggang. Langit adalah yang. Kalau tanah itu menyimbolkan suatu hal yang padat dengan kategori yin. Tanah itu yin karena padat, kemudian kasar dan material, bentuknya lebih padat. Yang adalah langit, yin adalah bumi atau tanah. Itu ketika melakukan pengamatan di alam semesta. Nah, ini adalah simbol Tai Chi yang merupakan simbol dari yin dan yang. Simbolnya seperti ini. Meskipun terlihat sederhana, tapi akan digunakan secara luas pada ilmu TCM maupun ilmu akupuntur, baik dari teori dasar, kemudian nanti ketika masuk pada diagnosa, penggolongan sindrom, penggolongan penyakit, kemudian nanti ketika masuk pada metode pengobatan. Jadi keadaan sehat menurut pengobatan Cina, menurut kedokteran Cina, TCM, itu ketika terjadi sebuah keseimbangan. Sebuah keseimbangan seperti pada logo atau simbol yin yang ini. Ketika
keseimbangan terjadi, maka ada suatu kesehatan. Maka dalam gaya hidup dari orang-orang Cina yang mengamalkan yin dan yang sebagai pola hidup, itu menerapkan pola keseimbangan. Misalnya adalah bekerja. Bekerja adalah yang, kemudian istirahat adalah yin. Kedua-duanya antara bekerja maupun istirahat itu harus seimbang. Harus seimbang. Tidak boleh mendominasi salah satunya. Tidak boleh terlalu terforsir atau terlalu lama melakukan suatu dari dua hal tadi. Tidak boleh bekerja terlalu lama, terlalu menguras tenaga, maupun tidak boleh beristirahat terlalu lama juga. Ketika bekerja terlalu lama, itu bisa menguras qi, menguras energi di dalam tubuh manusia. Sebaliknya, ketika beristirahat terlalu lama, atau analogi lainnya adalah jarang bergerak, itu juga bisa menyebabkan penumpukan dari qi di dalam tubuh, sehingga terjadi sumbatan-sumbatan di dalam tubuh karena kurang bekerja atau kurang gerak. Jadi harus terjadi suatu pola keseimbangan di dalam pola hidup. Itu menurut teori yin yang. Contoh lain ketika dalam makanan. Makanan jika seimbang menurut TCM, menurut yin yang, itu haruslah sifat dari makanannya seimbang. Makanan yang dingin, makanan yang sifatnya dingin. Makanan dingin itu adalah makanan yang mentah-mentah. Seperti buah-buahan mentah, sayuran mentah itu sifatnya dingin. Kemudian makanan yang sifatnya panas, makanan yang sifatnya panas itu adalah yang digoreng, yang dipanggang, kemudian yang dibakar, maupun secara alami yang rasanya pedas, seperti jahe, cabai, dan lain sebagainya. Itu dalam TCM haruslah dikonsumsi secara seimbang antara makanan yang bersifat dingin maupun makanan yang bersifat panas, sehingga terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Ketika salah satunya terlalu banyak dikonsumsi, misalnya terlalu banyak makanan dingin, bersifat dingin, itu di dalam tubuh bisa memperlemah panas di dalam tubuh, sehingga nanti ketika masuk di pola-pola sindrom di TCM, nanti ada yang dingin itu bisa menyebabkan diare, dingin bisa menyebabkan mual, menyebabkan muntah, dingin bisa menyebabkan sakit atau nyeri di perut. Itu karena kelebihan mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin, makanan-makanan mentah yang terlalu banyak, maupun makanan yang suhunya dingin seperti es, itu juga bersifat dingin di dalam teori TCM. Kemudian ketika mengkonsumsi makanan yang panas secara berlebihan, makanan panas ya cabai, kemudian jahe, kencur, kemudian makanan-makanan yang kering seperti yang dibakar, dipanggang, kemudian digoreng, itu bisa menimbulkan panas di dalam tubuh, menimbulkan panas di dalam tubuh. Ketika mempelajari nanti pada diagnosa dan penggolongan sindrom, penggolongan penyakit di TCM, panas, makanan yang bersifat panas itu bisa melukai pada perut atau lambung, kemudian bisa melukai pada usus, sehingga nanti bisa timbul tinja yang keluar darahnya,
tinja yang keluar darahnya. Kemudian anus yang terasa terbakar. Anus yang terasa terbakar ketika BAB. Itu karena kelebihan makanan panas. Kemudian selain itu, ketika meresepkan herbal, itu juga perlu diseimbangkan sesuai kebutuhan si klien. Ketika klien itu kondisi tubuhnya adalah dingin, maka herbal-herbal yang dikasih adalah herbal yang bersifat panas supaya seimbang. Begitu juga ketika kondisi tubuh klien itu adalah panas, maka harus diberikan herbal-herbal yang sifatnya mendinginkan. Jangan sampai terbalik karena bisa memperparah dari kondisi klien tersebut. Itu ketika pada penggunaan herbal. Nah, kalau praktisi pijat itu juga bisa memakai secara praktis teori yin yang ini. Ketika orang yang dipijat ditekan di bagian tubuhnya, dia dalam kondisi yang. Dalam kondisi yang, maka ketika ditekan akan terasa nyeri, terasa sakit, terasa jarum. Maka orangnya sedang tidak suka dipijat pada kondisi yang. Kalau pada kondisi yin, itu orang Suaranya hilang. mati pijatan. Maka ketika pada orang yang dalam kondisi yang dipijat kemudian nyeri, dipijat kemudian sakit, dipijat merasakan jarum, merasakan disentuh tidak nyaman, itu harus melakukan sentuhan secara perlahan. Secara perlahan, tidak boleh dipijat secara kuat. Sedangkan pada orang yang yin, kondisinya yin, ketika dipijat itu bisa merasakan nyaman, enak ketika dipijat, itu bisa ditekan lebih keras. Bisa ditekan dengan keras. Oke. Nah, ini ada sifat-sifat dari yin dan yang. Yin dan yang itu kan tadi berlawanan, dua hal yang berlawanan, tapi membentuk satu kesatuan. Membentuk satu kesatuan. Dua-duanya harus ada, saling melengkapi. Tidak ada yin kalau tidak ada yang. Tidak ada yang kalau tidak ada yin. Jadi dua-duanya itu pasti ada, baik di alam semesta maupun di tubuh kita. Di alam semesta adanya pagi itu juga karena adanya malam. Ada malam karena ada pagi. Kemudian ada langit itu karena ada bumi. Ada bumi karena ada langit. Dua hal yang bertentangan, berbeda, tapi membentuk satu kesatuan. Ada matahari, juga ada bulan. Meskipun berbeda, tapi harus ada untuk membentuk sebuah keseimbangan. Yang kedua, yang itu memuat benih yin. Benih itu adalah titik. Titik kecil itu adalah benih. Yang memuat benih yin dan yin memuat benih yang. Jadi di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Di dalam musim panas, itu di situ juga masih ada suhu yang dingin dan masih memungkinkan ada hujan. Begitu juga ketika musim dingin atau musim hujan, itu di situ juga masih ada hawa-hawa atau suhu yang panas. Masih bisa ada hari-hari yang cerah, mataharinya cerah. Jadi pada unsur yang berlawanan, pada satu unsur itu ada unsur yang berlawanan. Tidak mutlak yin saja atau yang saja tidak, tapi di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin.
Yang ketiga sama, tidak ada yang seluruhnya yin atau yang secara total. Karena di dalam unsur yang berlawanan itu ada titik atau benih dari musuhnya, dari pasangannya. Kemudian yang berubah menjadi yin dan yin berubah menjadi yang. Seperti malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam. Musim kemarau kemudian berubah menjadi penghujan, dari penghujan berubah menjadi kemarau. Itu ketika kita mengamati. Kemudian kita masuk pada tubuh manusia. Karena pada TCM itu juga menekankan hubungan antara tubuh kita, tubuh manusia, dengan kondisi lingkungan, kondisi alam. Jadi, alam itu bisa mempengaruhi tubuh manusia. Misalnya cuaca, kemudian tubuh manusia itu juga bisa mempengaruhi alam. Sebagai manusia bisa merusak alam, bisa juga melestarikan alam. Jadi ada suatu hubungan antara manusia dengan alam semesta. Itu pada teori pengobatan Cina. Menekankan hubungan antara mikrokosmos, mikrokosmos ya tubuh kita, dan dengan makrokosmos yaitu alam semesta. Yang sehari-hari kita melakukan interaksi dengan alam semesta. Menghirup udara dari alam, oksigen dari alam. Kemudian makan juga dari hasil alam. Begitu juga ketika kita membuang kotoran nantinya juga dibuang ke alam, kembali ke alam lagi. Itu yang ditekankan di dalam keseimbangan antara manusia dengan alam. Kalau lingkungan baik, kondisi cuaca baik, kemudian kebersihan lingkungan baik, maka kondisi kesehatan manusia juga akan baik. Kemudian ketika kondisi cuaca yang buruk, misalnya suhu dingin yang ekstrim, itu juga bisa menyebabkan sebuah penyakit di dalam tubuh manusia. Jadi ada suatu hubungan yang kuat antara manusia dengan alam. Nah, ketika kita melihat bagian-bagian tubuh manusia, setiap bagian tubuh manusia itu mempunyai karakter yin atau yang, digolongkan yin atau yang, tapi relatif, harus ada pembandingnya. Kalau yang atas itu adalah yang, kalau yang bawah adalah yin. Atas adalah yang, bawah adalah yin. Jadi ada dua hal yang harus dibandingkan. Misalnya ketika melihat kepala dengan dada, maka yang digolongkan dalam yang adalah kepala, yang digolongkan ke yin adalah dada. Tapi ketika kita melihat contoh lainnya, misalnya adalah perut dengan lutut, berarti yang lebih atas adalah yang. Perut adalah yang jika dibandingkan dari lutut. Lutut adalah yin jika pembandingnya adalah perut. Intinya adalah bagian atas itu yang, bagian bawah itu yin. Nah, ini ada tabel ringkasan pengkategorian struktur tubuh manusia. Jadi superior itu adalah atas, bagian atas tubuh. Itu adalah yang, kalau bagian bawah tubuh itu adalah yin. Kemudian kalau bagian luar itu ada kulit, kemudian ada otot, itu adalah yang. Kalau bagian dalam
yaitu organ dalam, organ di dalam tubuh, ada jantung, liver, limpa, usus, dan lain sebagainya, itu adalah yin. Permukaan tubuh adalah yang, kemudian dasar atau dalam tubuh adalah yin. Bagian belakang tubuh, yaitu ada punggung, kemudian kepala belakang, leher belakang, dan bagian belakang tubuh itu adalah yang. Kalau bagian depan itu yin. Kalau fungsi organ adalah kerja organ, itu adalah yang. Fungsi organ adalah yang, kalau struktur organ itu adalah yin. Misalnya kita ambil contoh jantung. Jantung yang bentuknya seperti itu. Strukturnya seperti itu. Bentuknya seperti itu yang bisa dipegang, yang bisa terlihat dengan mata kita, itu adalah yin. Tapi fungsi dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, itu yang dinamakan fungsi organ, itu adalah yang. Nah, itu tapi semuanya menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah kesatuan. Tidak bisa hanya struktur organ saja tanpa fungsi organ. Tidak bisa hanya bendanya saja, hanya bentuk jantung yang seperti genggaman atau kepalan tangan saja. Tapi dia harus bekerja, harus melaksanakan fungsinya dalam memompa darah. Nah, semuanya juga sama, memiliki perbedaan tapi menjadi satu kesatuan. Tidak bisa hanya bagian belakang tubuh saja, tapi juga harus ada bagian depan tubuh. Tidak bisa hanya bagian atas tubuh saja, tapi juga harus ada bagian bawah tubuh. Meski bertentangan, berbeda, tapi harus ada, membentuk sebuah kesatuan. Seperti simbol yin dan yang. Nah, kemudian kalau kepala itu kategorinya adalah yang. Kalau tubuh itu adalah leher ke bawah, itu adalah yin. Jika kepala dan tubuh dibandingkan, maka yang adalah kepala, yin adalah tubuh. Yang itu organ-organ yang, kemudian yin organ-organ yin. Nanti di dalam tubuh kita ada 12 organ. 12 organ itu dikategorikan, 6-nya ke yang, 6-nya lagi ke yin. Itu di dalam TCM. Kemudian bagian atas, pinggang ke atas, itu kategorinya adalah yang. Ketika bagian tubuh kita dipotong jadi 2, itu yang bagian atas pinggang itu adalah yang. Kemudian di bawah pinggang sampai ke kaki, ujung kaki itu adalah yin. Kemudian Qi. Qi itu adalah energi. Energi itu daya penggerak di tubuh. Itu adalah yang. Kemudian cairan tubuh dan darah, karena dia padat, itu adalah yin. Kalau Qi itu tidak padat, tidak terlihat. Kita menggerakkan tangan kita menggerakkan jari-jari kita berbicara, menggerakkan lidah, menggerakkan mulut. Itu karena ada Qi, ada energi di dalam tubuh kita. Tapi kita tidak bisa melihat Qi, tidak bisa melihat energi. Meskipun bisa digunakan, bisa dirasakan. Dan sifatnya karena tidak terlihat, dia renggang dan bersifat yang, karena tidak padat. Kalau zalir itu adalah cairan tubuh, cairan di dalam tubuh. Dan juga darah, itu dia cair, karena cair dia lebih padat daripada Qi, daripada energi. Dia lebih padat, maka kategorinya adalah yin. Itu perbandingan antara yang dan yin. Nah, ini kita masuk ke dalam pembagian organ antara organ yin dengan organ yang. Organ yin itu adalah organ yang padat atau disebut juga organ Chang. Tulisannya Zhang tapi bacanya Chang. Kemudian
organ yang itu adalah organ yang berongga, memiliki rongga, disebut organ Fu. Maka kalau digabung namanya organ Chang Fu. Tulisannya adalah organ Zhang Fu. Dan tiap 12 organ ini memiliki suatu meridian, memiliki suatu garis energi di tubuh dengan banyak sekali titik-titik akupuntur. Ketika ada yang sudah belajar akupuntur pasti mengetahui meridian-meridian maupun titik-titik akupuntur yang sangat banyak. Misalnya pada meridian paru-paru, atau kodenya pada buku-buku atau pada aplikasi itu LU, lung, paru-paru. Itu punya 11 titik. Kemudian limpa itu punya 21 titik. Kalau kandung kemih itu punya 67 titik. Kalau kantung empedu itu 44 titik. Liver ada 14 titik. Jadi sangat banyak titik-titik akupuntur. Nah, kalau organ yin, organ yang padat, organ chang, itu ada paru-paru, LU. Singkatannya LU, lung. Itu kalau cari di aplikasi atau di buku-buku akupuntur, itu kodenya LU, lu, lang. Kemudian jantung, heart, HT. Kemudian limpa, spleen, SP. Kemudian hati atau liver, LR. Kemudian ginjal, KI. Dan selaput jantung atau perikardium itu kodenya PC, perikardium. Selaput jantung itu kalau di TCM dikategorikan sebagai organ sendiri. Kalau di medis kan jadi satu sama jantung. Selaput jantung itu atau perikardium itu adalah lapisan pembungkus dari organ jantung. Jadi organ yin atau organ chang itu ada paru-paru, jantung, limpa, hati atau liver, ginjal, dan perikardium. Nah, kemudian organ yang atau organ berongga, organ Fu, itu ada usus besar, LI, kemudian usus kecil, SI, kemudian lambung, ST, stomach, lambung, kemudian kantung empedu, GB, kemudian kandung kemih, BL, dan kemudian tri pemanas atau Sanjiao. Itu kodenya biasanya SJ, Sanjiao. Nah, ini ada organ khusus. Sanjiao atau tri pemanas itu organ khusus karena tidak dikenal di medis barat. Di kedokteran barat, kedokteran modern itu tidak ada organ Sanjiao, organ tri pemanas, 3 pembakar itu tidak ada. Hanya ada di TCM karena itu merupakan organ maya, organ yang tidak terlihat. Tapi pada TCM itu dianggap ada. Nanti tri pemanas itu kan berarti ada 3 pemanas di dalam tubuh. Ada pemanas atau pembakar atas, kemudian pembakar tengah, kemudian ada pembakar bawah. Itu salah satu fungsinya adalah menjaga suhu di masing-masing wilayah. Pembakar atas nanti bertanggung jawab di bagian atas tubuh, dada ke atas. Kemudian pembakar tengah bertanggung jawab di bagian perut tengah. Kemudian pembakar bawah itu bertanggung jawab di perut bagian bawah. Itu akan ada pembahasan tersendiri mengenai organ Sanjiao atau organ tri pemanas. Nah, kita mulai masuk pada perbandingan lagi antara yang dan yin atau yin dan yang. Kalau yang di alam itu adalah api, termasuk juga di dalam tubuh, yaitu panas. Kemudian kalau yin
itu air atau dingin. Pada orang yang kondisinya sedang panas, sedang demam, suhunya sedang tinggi, itu berarti dia dalam kondisi yang. Pada kondisi yang. Sedangkan orang yang sedang kedinginan, tangan maupun kakinya juga dingin, suhunya juga rendah, suhunya dingin. Itu dia dikategorikan sebagai yin. Kemudian pada pasien atau klien yang dia gelisah, dia banyak gerak, banyak bicara, itu kategorinya adalah yang. Kategorinya adalah yang. Kemudian pada pasien atau klien yang tenang, lebih banyak diam, tidak banyak bergerak, lebih lemas, lemah, itu kategorinya adalah yin. Kategorinya adalah yin. Kemudian kering itu adalah yang, basah adalah yin. Contohnya kalau dalam praktek klinisnya, praktek pengobatannya itu, misalnya pada gatal, yang menimbulkan ruam atau bercak-bercak. Ketika dia kering, berarti kategorinya adalah yang. Tapi kalau basah, lembab, ada kandungan airnya, itu dia kategorinya adalah yin. Nah, pada klien yang bergairah, masih punya semangat, masih punya suatu pergerakan yang cekatan, bergairah, itu kategorinya yang. Karena pasiennya lesu, lemah, itu kategorinya adalah yin. Kemudian pada cepat dan lambat. Cepat dan lambat. Kalau cepat itu adalah yang, kalau lambat itu adalah yin. Cepat itu misalnya pada orang yang tangan atau kaki bergetar. Ketika getarannya cepat itu dikategorikan yang. Kemudian kalau kategori lambat, tremornya lambat, getarannya lambat, itu yin. Bisa juga kategori detak jantung, nadi atau detak jantung, atau kalau lebih modern adalah tensi. Itu ketika cepat, detakannya cepat, kemudian tekanan darahnya tinggi, itu kategorinya adalah yang. Kalau detakan jantungnya lambat, nadinya lambat, kemudian tensi, tekanan darahnya juga rendah, itu kategorinya adalah yin. Kemudian keras dan lembut. Keras itu dikategorikan sebagai yang, kalau lembut kategorinya adalah yin. Nah, misalnya pada yang suka pijat, praktisi pijat, itu ketika menemukan ada orang punggungnya ketika dipijat keras, bukan karena ototnya, tapi karena suatu sumbatan-sumbatan terasa keras, itu berarti sifatnya yang. Kemudian kalau ketika dipijat itu lembut, maka kategorinya adalah yin. Kulitnya atau ototnya ketika dipijat lembut. Begitu juga nanti kalau pada aku bekam, ketika dikop ada yang warnanya kemerahan, itu berarti kategorinya adalah yang. Ketika dikop sebelum penjaruman pada bekam,
Kemudian timbul di bekas yang di kop itu kemerahan atau agak kehitaman, itu kategorinya yang. Berarti boleh dilakukan penjaruman. Kalau yang kategorinya yin sudah di kop bahkan berkali-kali, warnanya masih sama seperti warna kulit pada awalnya. Warna kulit pada awalnya tidak berubah, tidak kemerahan, masih sama, bahkan pucat. Itu sebaiknya tidak dilakukan penjaruman di situ, karena menandakan kondisi sedang lemah, kondisi yin. Misalnya mau dibekam, itu bisa dilakukan bekam api. Bekam api, karena bekam api adalah yang menambah energi, menambah kehangatan. Itu pada kondisi tubuh yang mengalami kondisi yin. Nah, kemudian kita masuk pada istilah-istilah pada penyakit di dalam TCM. Sebenarnya ini adalah materi yang termasuk dalam materi lanjutan. Setelah belajar diagnosa, ketika sudah belajar diagnosa maka akan lebih paham. Karena kalau tidak mempelajari diagnosa TCM, itu akan kewalahan ketika akan melakukan penanganan. Karena apa? Karena sangat berbeda dengan medis barat. Istilah-istilahnya sangat berbeda. Tidak ada yang namanya diabetes misalnya. Dalam TCM, tidak ada yang namanya diabetes dalam TCM. Adanya adalah limpa lemah. Nah, itu pada istilah TCM. Kalau pada istilah medisnya adalah diabetes. Tidak ada istilah stroke di dalam TCM. Karena nanti ketika diambil ke dalam teori TCM, stroke itu bisa dibagi jadi yang atau jadi yin. Tergantung pada gejala-gejala yang menyertai. Misalnya kalau orang stroke yang lumpuhnya setengah, ketika dia jalannya itu ngangkat, kakinya ngangkat, tidak diseret tapi ngangkat, diangkat seperti orang jinjit, itu kategorinya adalah yang. Kemudian stroke-nya kalau kakinya diseret, kakinya diseret, kakinya diseret karena lemah, itu kategorinya yin. Nah, nanti penanganannya juga akan berbeda. Itu perbedaan antara TCM dengan medis barat. Termasuk juga misalnya pada gejala-gejala penyakit yang lainnya. Misalnya batuk. Nanti batuk itu juga bisa dibagi jadi yin atau yang. Nanti kalau suaranya ketika batuk itu keras, itu berarti termasuk dalam yang. Kalau batuknya itu pelan, itu nanti kategorinya adalah yin. Itu pada batuk. Termasuk juga pada pusing. Pusingnya nanti seperti apa? Tidak bisa kita pakai teori medis barat. Pusing harus ditarik dulu ke TCM. Nanti dibagi lagi. Ada pusing yin, ada pusing yang. Pusing yang itu nanti yang berdenyut-denyut, tertusuk-tusuk, itu yang. Kemudian kalau pusingnya yin, itu pusing yang berat sifatnya, kepalanya seolah-olah berat, kemudian seperti terbungkus, kepalanya seperti terbungkus, itu bisa termasuk kondisi yin. Tuh, sangat banyak perbedaan antara TCM dan juga medis barat. Maka ketika kita menemukan klien
Kalau kita mau pakai TCM, itu harus memahami teori-teorinya terlebih dahulu. Dan memang tidak mudah, membutuhkan banyak waktu dan juga banyak latihan. Tetapi akan sangat bermanfaat karena biasanya yang tidak gejala-gejala yang tidak sembuh ketika mendapatkan penanganan dengan medis barat itu ketika diterapi dengan TCM itu mendapatkan suatu situasi atau kondisi penyembuhan yang baik. Makanya dari rumah sakit pindah ke terapi-terapi alternatif, terapi-terapi tradisional, terapi holistik. Itu karena sebenarnya juga saling melengkapi. Kalau yang di kedokteran barat tidak bisa sembuh, dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa sembuh, misalnya diabetes, penyakit yang degeneratif, yang cuma bisa diringankan saja. Itu ketika di terapi dengan TCM, itu bisa kemudian mengalami penyembuhan yang ke arah yang baik, ke arah yang baik. Misalnya juga asma, ketika ditangani pada medis barat, kedokteran barat, itu hanya dikasih anti radang karena asma adalah kondisi peradangan pada bronkus, pada paru-paru. Nah, kalau di TCM penanganannya juga berbeda. Nanti kalau asma itu ada yang karena paru-parunya lemah, kemudian ada juga yang karena ginjalnya lemah. Itu nanti penanganannya juga ada penanganan secara khusus di dalam TCM, baik nanti dengan akupuntur, dengan cupping, dengan muksa, dengan eh, herba, itu juga akan banyak berbeda. Karena teori dasarnya, baik dari medis barat, medis barat yang biasa dipakai oleh kedokteran saat ini, dengan kedokteran timur, kedokteran tradisional, pengobatan Cina, itu juga teorinya sangat berbeda jauh, berbeda jauh. Termasuk juga ketika kita mendengar suatu istilah-istilah yang umum di masyarakat. Ada orang yang eh, masuk angin. Masuk angin kalau di medis barat itu adalah flu, gejala influenza, dan lain sebagainya. Termasuk ada pileknya, ada batuknya. Tapi kalau di TCM itu merupakan serangan angin luar ke dalam tubuh. Serangan angin luar ke dalam tubuh. Nah, ini kan tidak bisa diterima oleh kalangan medis. Tidak mungkin angin bisa menyerang ke dalam tubuh manusia. Tidak ada hubungannya. Tidak ada metodologi ilmiah untuk mengungkapkan hal demikian. Karena konsep dari medis barat itu apa yang bisa diukur rasional, apa yang bisa dilihat, bisa diamati, bisa diteliti. Sedangkan kalau kita memakai TCM itu kaitannya dengan chi, dengan energi. Chi atau energi tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diteliti bentuknya seperti apa. Kok bisa orang masuk angin? Angin kok masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena yang masuk adalah energinya. Ketika terpapar angin dari luar, cuaca yang berangin. Kalau angin, selain masuk angin tadi, angin luar yang menyerang ke tubuh di dalam TCM, itu juga bisa nampak pada orang yang Bell palsy. Bell palsy itu ada penyimpangan atau miring mata dan
pipi tarik lah. Itu karena biasanya orang yang terpapar, misalnya sering motoran malam hari dingin-dingin, kemudian di ruangan ber-AC secara berhari-hari, di ruangan ber-AC secara berkepanjangan. Kemudian pada orang yang menggunakan kipas angin dihadapkan ke wajah, itu bisa menyebabkan Bell palsy karena serangan angin ke dalam meridian atau saluran energi di wajah. Kalau di medis barat tidak bisa diterima seperti itu. Bisanya adalah suhu dingin membuat saraf-saraf kehilangan fungsinya. Itu pada medis barat. Sedangkan pada medis timur tidak ada istilah, tidak dikenal pada medis timur kuno itu istilah saraf seperti istilah modern seperti ini. Itu jadi sangat berbeda pada TCM dengan medis barat. Nah, kita masuk ke tabel berikut ini. Ini adalah kategori secara umum. Kategori secara umum kondisi orang yang sedang sakit. Penyakit akut. Penyakit akut itu penyakit yang tiba-tiba, yang mendadak. Kemudian penyakit yang masih baru. Itu penyakit kronis itu adalah penyakit yang bertahap datangnya. Penyakit yang bertahap, penyakit yang tidak mendadak tapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit datangnya. Itu penyakit kronis. Dan juga penyakit yang sudah lama, sudah menahun, itu adalah penyakit kronis. Makanya ada kalau sakit lambung, MAK, itu ada MAK akut, ada MAK kronis. MAK akut tiba-tiba dia nyeri di lambung, di bagian perut kirinya, atau di bagian di diafragmanya. Sakit secara tiba-tiba, mungkin habis makan sesuatu. Itu serbuannya cepat, mendadak, itu termasuk akut. Kategorinya adalah yang. Kemudian kalau MAK atau nyeri lambung yang sudah berangsur-angsur, sedikit demi sedikit datangnya, tidak mendadak, sedikit demi sedikit berangsur-angsur, kemudian sudah lama, mah yang sudah lama, itu penyakitnya kronis, termasuk dalam yin. Kemudian kalau yang perubahan patologisnya cepat, artinya adalah berubahnya cepat. Nanti datangnya cepat, sembuhnya juga cepat, gampang sembuh, gampang datang, gampang sembuh, gampang kumat, gampang sembuh. Itu yang sakitnya tiba-tiba, tapi nanti juga sembuhnya gampang. Kemudian kalau yin itu penyakit yang tidak hilang-hilang, penyakit yang parah, yang kronis, yang bandel, tidak hilang-hilang. Kemudian kalau yang itu panas, kalau yin dingin. Panas itu bisa suhunya panas atau badannya merasa panas maupun ketika disentuh itu kulitnya panas. Kalau dingin itu suhunya rendah, kemudian ada perasaan dingin di tangan, di kaki, kemudian di bagian-bagian tubuh, di dahi dan sebagainya. Dan suhunya rendah, kemudian ada perasaan dingin. Itu kategorinya adalah yin. Maka kepada orang yang panas, dia tidak suka berselimut karena panas gerah, tidak suka berselimut. Kalau tidur juga sukanya terlentang. Kalau pada yin, karena dingin, dia suka berselimut. Tidurnya juga suka menengkuk.
untuk menghangatkan tubuh. Ya, kalau pada kondisi yin, karena dia dingin, sukanya itu minum yang hangat, makanan yang hangat. Misalnya berkuah pun kuahnya harus yang panas, yang hangat. Kemudian anggota badan dan badan panas pada yang. Nah, kalau di TCM, anggota badan itu maksudnya adalah ekstremitas atau alat gerak. Nanti suatu ketika menemukan istilah anggota badan di TCM, di buku-buku TCM, itu artinya adalah tangan dan kaki. Anggota badan adalah tangan dan kaki. Kalau badan itu selain tangan dan kaki, ada dada, perut, punggung, dan sebagainya, paha, dan sebagainya. Itu adalah badan. Pada kondisi yang, maka anggota badan dan badan panas. Kalau kondisi yin, itu anggota badan dan badan akan dingin, akan terasa dingin. Kemudian pada orang dengan kondisi yang ketika sakit, itu dia tidak tenang, dia gelisah, dan tidurnya juga akan sulit tidur. Kalau pada kondisi yin, itu dia justru mengantuk, kemudian lemah, lesu. Itu pada kondisi yin. Nah, kemudian ketika kita melihat klien yang wajahnya itu kemerahan, kayak orang yang demam, wajahnya merah. Orang demam kan wajahnya agak ada yang kemerahan. Pipinya merah, semua wajah merah, bahkan matanya juga ada guratan-guratan merah. Itu adalah kondisi yang. Kalau pucat, wajahnya pucat, bibirnya juga pucat. Seperti orang yang kedinginan itu kan pucat. Itu termasuk dalam kategori yin. Kemudian ketika klien itu suaranya keras, kemudian bicaranya masih banyak banyak bicara, keras dan banyak bicara. Suaranya keras, bicaranya masih banyak, itu kondisi yang. Kalau suaranya lemah dan tidak terlalu suka bicara, tidak nyaman ketika bicara. Itu adalah kondisi yin. Kalau yang nafasnya itu kasar, nafasnya kasar dan bisa terdengar. Suara nafasnya bisa terdengar dengan nyaring, dengan kasar. Itu adalah yang. Kalau yin, nafasnya itu lemah dan dangkal. Itu pada kondisi yin. Yang dia itu mudah haus, kondisinya haus karena panas, tenggorokannya kering, maka haus. Itu pada yang. Kemudian pada yin itu tidak haus karena tidak ada panas. Tenggorokannya juga tidak kering. Kemudian pada kencingnya. Pada kondisi yang itu kencingnya itu berwarna gelap. Kencingnya berwarna gelap, kuning-kuning gelap. Kalau pada kondisi yin itu kencingnya berwarna pucat atau bening, sembelit, susah BAB, dan tinjanya
suka mengkonsumsi makanan-makanan bersifat kering. Makanan yang bersifat kering yaitu makanan yang dibakar, yang dipanggang. Kemudian makanan yang bersifat panas yaitu cabai-cabean. Sesuatu yang mengandung cabai, makanan yang mengandung cabai. Kemudian makanan yang digoreng itu juga panas. Nah, itu ketika tidak diimbangi dengan cairan yang cukup, dengan makanan yang dingin, itu bisa menimbulkan sembelit karena eh, tinjanya itu kekurangan pelicin, kekurangan cairan. Nah, kalau pada kondisi yin, itu tinjanya encer dan cenderung juga diare. Cenderung diare. Misalnya pada orang yang makan atau minum dingin-dingin, es krim, kemudian eh, makanan atau minuman yang tidak dimasak terlebih dahulu, yang mentah, buah-buahan, sayuran, lalapan, sayuran yang masih mentah. Kemudian ketika pada kondisi yang dingin di wilayah pegunungan, itu cenderung tinjanya akan encer, fesesnya akan encer dan cenderung diare. Atau ketika di ruangan ber-AC, ketika di ruangan ber-AC itu bisa juga kemudian nanti tinjanya encer, bisa jadi diare. Kemudian kalau kencing warnanya bening dan banyak. Kemudian pada lidah di TCM nanti ketika sudah menyelesaikan materi dasar itu akan mempelajari diagnosa, termasuk juga diagnosa lidah. Karena diagnosa lidah itu termasuk diagnosa yang akurat. Diagnosa yang akurat dan tidak terlalu sulit dipelajari karena memang mudah terlihat, mudah diamati, dan juga mudah dipelajari. Nah, pada orang yang kondisinya panas, itu lidahnya merah, badan lidahnya merah. Kemudian lapisan lidahnya, di atas lidah itu kan ada lapisan. Itu lapisannya akan berwarna kuning. Itu pada kondisi yang. Kalau pada kondisi yin, itu lidahnya akan pucat. Misal ada lapisannya juga akan putih. Nah, kemudian nadi. Selain lidah, ada juga diagnosa nadi. Nah, ini merupakan diagnosa yang paling sulit ketika mempelajari TCM. Diagnosa yang paling sulit ketika mempelajari TCM. Karena harus melakukan secara manual. Jari-jari kita ditempelkan di nadi di bawah pergelangan tangan. Itu ada nadi. Kita ditempelkan di situ, kemudian merasakan apakah ini nadinya penuh atau kosong, nadinya lambat atau cepat, dan lain sebagainya. Itu memerlukan sebuah kepekaan, memerlukan juga pengalaman yang butuh keterampilan tertentu. Makanya banyak juga siswa yang tidak menguasai berkaitan dengan diagnosa nadi, lebih menguasai pada diagnosa lidah, karena lebih mudah. Tapi pada diagnosa nadi, jika dibandingkan dengan diagnosa lidah, itu akan akurat dan akan lebih lengkap
diagnosa nadi, walaupun juga yang paling sulit ketika dipelajari. Tidak bisa belajar diagnosa nadi online, itu tidak bisa. Jika ada kelas yang mengajarkan diagnosa nadi secara online, itu hanya mempelajari teori-teorinya saja. Tapi pada prakteknya akan kebingungan, akan sangat kebingungan. Karena ada 20-an kategori nadi. Nah, itu bagaimana cara membedakannya ketika tidak praktek langsung secara offline, ketika prakteknya hanya penjelasan secara online. Kalau lidah bisa, karena lidah gambar di layar, di monitor, dengan yang di praktek nyata, itu bisa dicocokkan. Nah, kalau nadi kan tidak bisa. Nadi kan cuma namanya nadi ini, kemudian penjelasannya seperti ini. Tapi prakteknya itu harus dengan praktek yang nyata, tidak bisa secara online. Oke, PPT-nya sudah habis. Ini masih sisa berapa menit ini? Apakah masih lama? Mungkin Untuk bisa kita, oke, mungkin bisa kita gunakan untuk sesi diskusi. Ternyata sudah jam 9. peserta, apakah ada yang mau ditanyakan untuk ya materi pengenalan yin dan yang? PDF-nya nanti ada. Ada PPT-nya. Nanti bisa di-share. Nanti bisa di-share. Sebenarnya ada 5 PPT, tapi saya ringkas jadi satu dulu untuk pengenalan. Karena belajar yin yang itu eh, sebulan aja kadang belum paham. Belajar mengenai yin yang masih kebolak-balik, masih nanti akan terjadi kebingungan. Nah, nanti kan bisa belajar mandiri, kemudian bisa didiskusikan. Karena belajar TCM itu tidak bisa secara instan. Kalau belajar akupuntur terapan bisa secara instan, maka ada pelatihan akupuntur sehari, 2 hari, itu secara terapan. Misalnya Master Tung, sakitnya ini tusuk di sini, nggak usah diagnosa lagi. Master Jinsrui, sakitnya ini tusuknya di sini. Yamamoto, New Scalp Akupunctur, sakitnya seperti ini, rumusnya gini. Tapi kalau di TCM, kita belajar teori sendiri, kemudian nanti kita melakukan diagnosa dulu. Kemudian setelah diagnosa, kita harus mengenali penyakitnya. Kita harus menggolongkan penyakitnya dulu. Setelah itu baru kita menentukan prinsip terapi. Setelah pada prinsip terapi, baru kemudian metode terapi. Setelah metode terapi, baru kita bisa melakukan akupuntur. Itu pada TCM. Untuk yang bedanya klasik sama modern tuh apa itu, Ustaz? Ya, akupuntur klasik itu adalah yang kita kenali dari awal itu, yang mana akupuntur klasik itu masih menggunakan metode-metode kuno. Istilahnya juga istilah kuno. Misalnya, bentar, tadi sepertinya ada tuh. Nah, misalnya kita pada akupuntur klasik itu kita pakai teori klasik. Teori klasik itu misalnya adalah nanti ada istilah angin menyerang ke tubuh, kemudian dingin menyerang tubuh, panas menyerang tubuh. Itu istilah dari akupuntur klasik. Kalau akupuntur modern sudah pakai istilah medis, akupuntur medik, yaitu sudah ada akupuntur untuk diabetes, akupuntur untuk stroke, akupuntur untuk eh, darah tinggi, akupuntur untuk darah rendah. Tapi kalau di TCM, di akupuntur klasik tidak ada istilah yang demikian. Kemudian pada akupuntur klasik
itu kita benar-benar manual, menggunakan tangan. Kita tusuk, kemudian nanti ketika stimulasi itu ketika merangsang dengan jarum, misalnya naik turunkan jarumnya, pakai tangan kita, pakai jari kita. Nanti akan terasa sakit ketika di akupuntur. Nah, itu pakai manual, pakai tangan kita sendiri. Kalau pada akupuntur modern, itu biasanya sudah menggunakan elektrostimulator, sudah menggunakan kabel yang disambungkan ke dalam ke atas jarum, kemudian dialiri oleh listrik. Nah, itu perangsangannya berbeda. Seperti itu. Berarti lebih simpel yang akupuntur modern nih, Pak. Betul sekali. Karena apa? Karena sudah mengalami berbagai macam perkembangan. Dan akupuntur modern itu berkembangnya di barat. Orang barat itu tidak suka yang ribet-ribet, sukanya yang rasional dan pragmatis, yang praktis langsung bisa digunakan. Tuh. Tapi ketika kita cuma belajar akupuntur modern, nanti akan ada kebingungan ketika menjadi praktisi TCM karena banyak yang tidak ada di medis barat tapi ada di TCM. Dan karena kita mau mengobati apa yang tidak bisa diobati atau yang sulit diobati di medis barat, di kedokteran barat, kedokteran modern, kita kan harus mempelajari yang tradisional, yang klasik. Nah, itulah pentingnya mempelajari TCM, tidak hanya akupuntur terapan saja. Seperti itu. Mau tanya, Ya, di zaman dulu akupuntur itu pakai batu yang dilencipkan, terus pakai bambu. Sedangkan kita ketahui akupuntur itu kan pakai jarum gitu. iya. Kalau yang pakai batu apa itu kan termasuk akupresur. Akupresur, betul. Iya. Terus apa bedanya akupuntur sama akupresur gitu? Oke. Jadi gini, akupresur, aku poin itu maksudnya adalah titik aku poin, titik akupuntur. Titiknya sama, dimanapun sama. Misalnya kalau kita eh, LI4 itu ya sudahlah di tempatnya di tangan, di antara jempol dengan jari telunjuk itu ada gundukan, itu adalah LI4. Nah, bedanya apa? Kan sama-sama aku poin, sama-sama titik aku poin, sama-sama titik aku puntur. Bedanya penanganannya, metode pengobatannya. Kalau aku presur, press itu kan bahasa Inggris, artinya ditekan. Oke, ditekan. Itu melakukan penekanan di titik akupuntur, cuma ditekan. Nah, kalau akupuntur itu dengan jarum, tidak cuma ditekan tapi ditusuk. Bedanya di situ. Titiknya sama, semua titiknya akupuntur, akupresur itu sama, yaitu titik akupoin, meridiannya sama, titiknya sama, penanganannya atau metodenya yang berbeda, termasuk juga alatnya yang berbeda. Kalau akupresur bisa pakai tangan, bisa pakai alat bantu, yaitu kayu, kemudian bisa pakai tanduk, bisa pakai alat bantu yang lain, batu, dan sebagainya. Tapi kalau akupresur itu menggunakan jarum yang dimasukkan, menembus kulit. Kalau akupresur kan tidak menembus kulit, seperti itu. Sama saja sebenarnya. Apakah ada yang lain yang mau ditanyakan? Ini masih ada waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau Saya mau penusukan salah penusuk itu salah tempat akan berefek enggak? Tuh, Pak. Mana, Pak? Suaranya kurang jelas. Ini kan belum ke praktek akupuntur, ini tapi mau Ya. nanya kalau misalnya penusukan akupuntur di salah posisi atau salah titik itu akan berakibat batal atau gimana? Atau kena urat itu atau gimana? Oh iya. Maksudnya ketika penusukan itu apakah ketika salah posisi itu membahayakan atau tidak nih? Iya, Pak.
Jadi ketika kita mempelajari akupuntur ya memang gini dulu, teori dulu, tidak langsung nusuk. Kemudian kalau salah posisi, tergantung salahnya di mana dan seberapa kesalahannya. Kalau salahnya misalnya di titik tangan atau di titik kaki, di titik yang di dalamnya kan nggak ada organ-organnya, baik itu di paha, di betis, di kaki, di tangan, kemudian di lengan, itu kan nggak ada organ di dalamnya. Itu kalau posisinya meleset, titiknya di sini kok meleset 1 cm, 2 cm itu tidak berbahaya dan tidak akan berefek. Tidak akan berefek. Itu kalau di posisi-posisi aman, di tangan, di kaki, yang tidak ada organ di dalamnya. Tapi kalau di punggung, kalau di dada, kemudian di perut, itu salah pada kedalamannya. Kalau salah posisinya ya sama. Kalau meleset misalnya kan titiknya di situ kok meleset 1 cm, 2 cm, itu nggak ada efeknya, ya nggak sembuh maksudnya itu. Nggak ada efeknya. Dan nggak bahaya kalau cuma salah posisi. Tapi kalau salah kedalamannya di bagian dada atau bagian punggung atas, itu sangat dekat dengan organ. Makanya dilindungi oleh tulang rusuk. Itu kok sampai terlalu dalam. Nah, ketika sampai terlalu dalam, itu bisa mengenai organ paru-paru. Itu yang berbahaya, menimbulkan kebocoran pada paru-paru. Maka jarum akupuntur juga nanti ukurannya berbeda-beda, baik ketebalannya maupun kedalamannya. Kemudian melihat kliennya, apakah kondisi ototnya itu tebal atau tipis. Jadi orang yang gemuk dengan orang yang kurus itu nanti akan berbeda. Nah, intinya adalah ketika salah titik pada posisi aman, posisi tangan dan kaki, itu tidak ada bahayanya. Lah kok itu kena urat, kena daging, kena tulang, itu tidak ada masalah. Cuma akan menimbulkan rasa nyeri. Dan misal kena pada pembuluh darah itu ya cuma akan berdarah. Tapi yang namanya jarum akupuntur kecilnya seperti itu kan itu tidak banyak darah yang dikeluarkan. Jadi relatif aman pada tangan dan kaki. Bahayanya ketika di bagian dada dan bagian punggung atas. Itu yang bahaya. Kalau meleset titiknya, posisinya agak menceng. Mencengnya kalau sedikit itu tidak ada masalah, tapi kalau mencengnya agak jauh 1 cm, 2 cm, itu tidak akan berefek, tidak akan menemukan kesembuhan, tapi juga tidak berbahaya, karena cenderung aman. Nah, kalau salah titiknya gimana? Misalnya mau sakitnya ini, tapi salah tusuk, rumusnya salah. Itu juga tidak menemukan kesembuhan dan energi yang dirubah oleh akupuntur, dirubah oleh penusukan jarum, itu dia dalam jangka waktu 1-3 hari itu bisa menyesuaikan diri kembali. Qi atau energi di dalam tubuh yang salah oleh titik akupuntur yang salah itu bisa menyesuaikan diri kembali. Itu amannya akupuntur. Tapi kalau herbal kok sampai salah, apalagi herbal yang mana herbal Cina itu campurannya bisa 10-20 herbal yang berbeda-beda, impor semua, namanya sulit-sulit dan mahal-mahal. Itu kok sampai salah pada herbal, nah itu efeknya yang bisa menjadi racun. Orang yang kondisinya panas itu darah tinggi itu juga bisa dalam kondisinya panas. Kok ditambah herbal yang panas lagi, nah itu kan akan naik secara ekstrim dan harus melalui obat-obatan medis lagi.
harus dirawat secara medis. Kalau sudah keracunan obat, itulah namanya adalah keracunan obat. Seperti itu, Pak. Iya, ya. Makasih, Pak. Ya, Alhamdulillah Ustadz, ini materinya sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi. Untuk nanti sesi Zoom-nya akan dikirim untuk yang rekamannya besok pagi, kemungkinan besok pagi. Siap, Pak. Insya Allah. Terima kasih, syukran. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanyakan ke admin atau bisa di grup. Siap. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan kali ini untuk para peserta yang hadir pada Zoom tentang pengenalan dari TCM sendiri. Apabila ada salahnya dari pemateri maupun dari moderator sendiri, saya ucapkan minta maaf. Sebelum kita mengakhiri akhir dari materi ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. amin. Subhanallah. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima Oke. kasih, Coach. Oke, terima kasih kembali semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam sehat semua. Sehat. Sehat selalu, Coach. Kang Jumadil. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pajangan banyak di belakang itu. Alhamdulillah. Ya, terus belajar. Iya. Sehat selalu, Pak Jumadil. Ya, alhamdulillah, salam kenal. Alhamdulillah. Bintang Asmarani. Terima kasih, Coach.